Selamat sore, selamat malam. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Nah, di sini kita mengacu ke PSAK nomor 25. Nah, di sini learning outcome-nya mahasiswa mampu memahami, menghitung dan menyajikan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi dan kesalahan. Jika ada perubahan estimasi seperti apa, jika bagaimana menyajikan kebijakan akuntansinya, dan jika ada kesalahan seperti apa. Nah, ini diatur di PSAK nomor 25. PSAK nomor 25 laba atau rugi bersih untuk periode berjalan selama mendasar dan perubahan kebijakan akuntansi. Ini penyusunan laporan keuangan itu tidak luput dari kesalahan. Angka dapat terjadi kekeliruan dalam penyajiannya. Masalahnya adalah jika kesalahan tersebut baru diketahui pada periode berikutnya. Apakah harus dikoreksi? Nah, dalam penyusunan laporan keuangan tidak luput dari kebijakan akuntansi yang dibuat, gitu kan. Kebijakan akuntansi dapat terdiri dari prinsip akuntansi atau estimasi. Dalam perjalanan selanjutnya dapat saja manajemen bermaksud untuk mengubah kebijakan yang telah ditetapkan, seperti misalkan metode persediaan LIFO menjadi rata atau FIFO menjadi rata, atau perubahan estimasi akuntansi seperti umur ekonomis mesin semula 5 tahun diubah menjadi 10 tahun. Masalahnya adalah jika perubahan tersebut dilakukan pada periode berikutnya, apakah laporan keuangan sebelumnya harus dikoreksi? Nah, ini yang akan kita bahas. Di sini ada istilah retrospektif dan prospektif. Nah, retrospektif itu berarti perubahan sebelumnya itu harus dikoreksi. Ini retrospektif untuk perubahan estimasi akuntansi, itu prospektif ini untuk jadi yang berubah itu adalah setelah laporan keuangan itu. Tapi jika perubahan kebijakan secara sukarela retrospektif dengan ketentuan transisi SAK, dalam artian ada SAK baru, itu bisa secara retrospektif atau prospektif atau retrospektif catch up. Ya. Kalau ada koreksi kesalahan, sifatnya retrospektif, artinya harus diperbaiki. Prospektif itu artinya perubahan itu berlaku untuk periode terjadinya perubahan tanpa melakukan koreksi atas periode lalu. Jadi periode lalu tidak dikoreksi. Retrospektif itu artinya melaporkan jumlah setiap penyesuaian yang terjadi yang berhubungan dengan periode sebelumnya sebagai satu penyesuaian pada awal periode. Laporan tahun sebelumnya disajikan kembali. Nah, ini biasanya kalau kita lihat di laporan keuangan, dia ada catatan bahwa dia disajikan kembali gitu. Nah, itu berarti dia ada perubahan kebijakan atau ada perubahan, tergantung perubahannya apa. Dengan retrospektif catch up artinya dengan melaporkan jumlah setiap penyesuaian yang terjadi yang berhubungan dengan periode sebelumnya sebagai suatu penyesuaian pada awal periode. Tapi di sini laporan keuangan tahun sebelumnya tidak disajikan kembali, hanya melaporkan saja, jadi hanya dilaporkan di catatan laporan keuangan. Di sini kebijakan akuntansi berubah, misalkan maka dia bisa jadi merubah estimasi dan juga merubah adanya koreksi kesalahan di situ. Kebijakan akuntansi itu apa? Prinsip, dasar, konversi, aturan, praktik yang ditetapkan oleh entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dasarnya, ketika suatu PSAK berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang ditetapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Ini biasanya terjadi akibat adanya perubahan PSAK, ya.
Kebijakan tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Artinya tidak berdampak pada nilai yang besar gitu. Pertimbangan manajemen dalam menerapkan suatu kebijakan akuntansi adalah PSAK yang mengatur akan transaksi. Dan jika tidak diatur khusus, maka mengacu pada PSAK yang berhubungan dengan masalah serupa. Masuk pada definisi, kriteria pengakuan, konsep. Jadi yang berubah itu bisa jadi definisinya, kriteria pengakuannya, konsep pengukurannya, dalam kerangka kerja penyusunan dan penyajian. Mempertimbangkan standar terkini yang dikeluarkan oleh Badan Penyusun Standar akuntansi lain yang menggunakan langkah dasar yang sama, literatur akuntansi lain dan praktek akuntansi industri yang berlaku. Yang D, E, F ini bisa diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan pernyataan B dan C. Artinya dia tetap mengacu pada PSAK gitu ya. Kebijakan akuntansi yang dipilih harus dapat menjelaskan pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Pengakuan itu kapan dan kondisi seperti apa yang diakui. Pengukuran itu berapa banyak yang diakui. Penyajian itu bagaimana disajikan di laporan keuangan. Nah, perubahan kebijakan akuntansi terjadi jika terdapat perubahan pada salah satu komponen berikut. Ada kriteria pengakuan, dasar pengukuran, dan metode penyajian. Jika tidak satu pun dalam komponen di atas yang berubah, maka dikategorikan sebagai perubahan estimasi. Contoh kebijakan akuntansi itu kita bisa lihat di laporan 1. Misalnya kita ambil laporan keuangan Astra ya. Di sini kebijakan akuntansi ada di catatan atas laporan keuangan. Itu di nih. Sini. Sini ada kebijakan akuntansi yang signifikan. Informasi umum, kemudian yang kedua adalah kebijakan akuntansi yang signifikan. Di sini disampaikan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Dasar penyusunannya apa, PSAK yang dipakai apa di sini, gitu kan? Yang berlaku efektif pada tahun 2019. Di sini kan ada perubahan. Itu cuma dasar penyusunan apa. Nah, di sini juga dijelaskan grup pasti memperhatikan dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif tahun 2001 sebagai berikut. Nah, ini juga diungkapkan di sini. Dalam rangka mencapai konsistensi dalam kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan tidak diperkenankan kecuali disyaratkan oleh suatu PSAK. Misalkan tadi ya, ada PSAK yang berubah, yang menambah, maka dia di sini dilakukan perubahan. Kemudian menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi Anda lebih relevan tentang dampak transaksi, gitu ya, peristiwa atau dampak lainnya. Perubahan kebijakan dapat berupa perubahan prinsip, perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif yang tadi. Pada sebelumnya bisa berubah. Perubahan prinsip akuntansi prinsip akuntansi ke prinsip akuntansi lainnya yang terima umum. Misalnya perubahan metode penyusutan. Jika perubahan dapat nilai secara wajar, maka harus diterapkan secara retrospektif. Artinya melaporkan sejumlah setiap penyesuaian yang terjadi dengan periode sebelumnya sebagai satu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Jadi saldo laba di awal periode itu nanti disesuaikan. Kebalikannya adalah perspektif perubahan berlaku periode terjadinya perubahan tanpa melakukan koreksi.
Hal ini dapat dilakukan jika penerapan kebijakan akuntansi baru untuk periode yang lalu tidak praktis. Contoh, laporan laba rugi PT Alsare. Persediaan akhir barang dagang baik fiskal maupun komersial menggunakan metode rata-rata. Tahun 2011 bermaksud merubah metode rata-rata menjadi metode FIFO. Untuk perpajakan tetap menggunakan metode rata-rata. Hasil perhitungan persediaan metode FIFO adalah misalkan itu 7.200 dan 17.100. Sedangkan di sini persediaan awal, persediaan akhirnya 7.000 dan 17.000 misalkan gitu ya. Nah, buat jurnal koreksi, sajikan perhitungan laba rugi 2010-2011 jika perhitungan laba rugi 2011 adalah, maka yang akan kita lakukan adalah kita cari selisih dulu. Ini disebabkan karena penjualan untuk fiskal menggunakan rata-rata, sedangkan komersial menggunakan FIFO, maka timbul beda waktu. Perhitungan pokok penjualan menggunakan metode FIFO dengan perhitungan perpajakan di sini ada selisih 200, di sini ada selisih 100. Nanti dikali tarif 28%, ini tarif pajaknya, maka didapat 56 dan 28. Nah, jurnal koreksinya adalah persediaan barang 100 atau laba 100. Ini untuk koreksi kenaikan barang dari rata-rata ke FIFO. Nah, ini untuk koreksi tahun 2009, 56 dan 56. Di sini ada koreksi tahun 2009, saldo laba dan kewajiban pajak tangguhan. Karena ini nanti adanya timbul pajak tangguhan di sini. Kemudian nih, kewajiban pajak tangguhan dengan saldo laba. Masih besar 28. Ini kenapa? Karena tadi ada perbedaan metode. Kemudian disajikan kembali di 7.100 dan 17.100 dan 12.100. 12.100, tapi di sini nanti ada disajikan ulang. Jadi ada istilah disajikan kembali di sini catatannya. Ini jurnal penyesuaian, nanti jurnal penyesuaian ke laporan posisi keuangan. Kemudian selanjutnya adalah perubahan estimasi akuntansi. Akibat dari ketidakpastian usaha, banyak unsur laporan keuangan tidak dapat diukur dengan tepat. Contohnya penyisihan perhitungan waktu ragu, estimasi umur ekonomi aset, gitu kan. Perubahan estimasi akuntansi dilakukan secara perspektif, itu harus dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi bersih dalam periode perubahan tersebut jika hanya mempengaruhi periode tersebut. Ini sini. Jika hanya mempengaruhi periode tersebut atau perubahan periode tersebut dan periode mendatang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Artinya jika hanya periode sekarang, periode tersebut, periode pelaporan, artinya itu hanya periode itu saja. Tapi kalau misalnya mempengaruhi keduanya, maka periode tersebut dengan periode yang akan datang, gitu ya.
Contoh, PT ABC membeli sebuah gedung, harganya 100 juta, umur ekonomis 20 tahun, pensiunan garis lurus. Kemudian umur ekonomisnya direvisi jadi 25 tahun. Nah, jumlah pensiutannya agak perolehan ini kan 5 juta. Jadi buku Desember 95 juta. Nah, di sini ada perbedaan umur ekonomis jadi 25 tahun. Jadi nilai bukunya, nilai buku terakhir itu dibagi dengan 25 tahun dikurang 1, jadi 24, jadinya 30. Jadi ini untuk tahun yang berikutnya. Tahun 2000 dia pakai yang 5 juta, tahun 2001 dia pakai yang ini. Pengusutan nih. Berikutnya mengenai kesalahan mendasar. Kesalahan mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi ya, dalam perhitungan penerapan kebijakan atau interpretasi atas fakta. Nah, entitas mengkoreksi kesalahan material secara retrospektif. Dalam laporan lengkap pertama ditemukan setelah ditemukan. Artinya, mengecek kembali jumlah komparatif untuk periode lalu saja. Koreksi yang berhubungan dengan metode sebelumnya harus dilaporkan. Nah, ini disesuaikan dengan satu laba periode. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Satu laba tanggal 1 tahun 2011 3 juta. Tahun 2011 ditemukan salah perhitungan penjutaan. Di Jakarta 48.000, seharusnya 60.000. Gitu ya. Bahan penjutaan 48, seharusnya 60.000. Tarif pajak 85%. Nah, sisinya ada 12.000 dari sini, maka menimbulkan beban penjutaan. Nah, dilaporkan kurang 12.000. Dan laba sebelum pajak dilaporkan lebih 12.000. Juga menimbulkan pajak tangguhan 3.000. Dari mana 12.000 dikali 24, 25%. Jurnalnya adalah saldo laba 12.000, akumulasi penjutaan rata 12.000. Ini untuk menyesuaikan tadi penjutaan, beban penjutaan. Kemudian untuk mencatat aset pajak tangguhan, jurnalnya itu aset pajak tangguhan dengan saldo laba sebesar 3.000. Nah, laporan laba rugi setelah koreksi yaitu pajak tangguhannya menjadi 8.500 dan beban penjualannya menjadi 60.